Karena kalau buat saya satu hari saya masih hidup itu adalah mukjizat. Mungkin kita biasa-biasa kalau bangun tidur ya cuma pagi gitu. Tapi saya yang dalam kesehariannya dekat banget dengan jurang maut. Kalau Tuhan masih kasih kepada saya hidup sampai hari ini, itu adalah anugerah yang besar yang saya nggak bisa balas dengan apa-apa kecuali saya mengucap syukur kepada Tuhan. Singkat saja saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Debbie. Hai Debbie. Halo. Kamu pasti bisa. Saya ini basicnya pianis, ibu-ibu. Evan tahu banget ya. Saya ini pianis yang bukan sombong lah ya, tapi bukan yang biasa-biasa gitu. Level 10. Level 10. Nah, maksudnya saya sudah terbiasa dalam pelayanan saya memberikan yang terbaik. Amin. Jadi saya selalu latihan sungguh-sungguh. Dulu saya berpikir kalau saya bisa main piano bagus di dalam setiap pelayanan saya, hati Tuhan pasti disenangkan. Itu dulu saya gitu. Padahal saya dulu lupa, nggak pernah nanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa. Tahu sekarang ibu-ibu, bentuk saya sekarang udah kayak begini. Di dalam tubuh saya, kalau saya mau cerita, 2,5 tahun saya berjuang melawan kanker, yang bukan cuma 1 ibu-ibu, tapi 5. Payudara nomor 1, lalu tulang nomor 2, paru-paru yang ketiga masih proses, lalu otak ini saya baru diobok-obok, ini mama dibentuknya kayak begini. Sampai kata anak saya, mama kok kayak Frankenstein sih katanya. Karena dijahit-jahit kesana kesini, kesana kesini. Lalu yang terakhir, kelima sekarang, lever. Ibu-ibu saya kalau mau ngomong, badan saya itu sakitnya luar biasa. Dan intensitas sakit kalau dari 1 sampai 10 saya ada di 8. Kalau saya tidak minum obat morfin, itu saya sampai nangis karena saya nggak kuat. Saya kesakitan. Kalau saya udah nangis kesakitan, suami saya juga jadi nangis ikutan bilang, ini papa mesti ngapain, papa mesti ngapain, ini papa doain gitu. Kadang-kadang juga kita bersyukur kalau ada orang-orang yang bisa support. Saya selalu ditemani kakak saya di sini, Ibu Esther, tahu ya, kenalnya. Dari awal pertama sampai hari ini, dia selalu memberikan support dan menemani saya. Dan itu buat orang sakit sangat dibutuhkan. Dan buat saya, teman-teman, ada satu ayat yang saya, teman-teman pasti kenal banget deh. Roma 8 ayat 28. Bisa tolong ditayangkan barangkali? Yang lengkapnya ya. Yang aku tahu sekarang itu loh. Ada di depannya? Belum ya? Oke. Nah, ya. Kita jangan ngomong kita ya, aku ya. 2, 3. Aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ini ayat bikin saya bertanya banyak sama Tuhan. Meskipun saya bilang, terus kan sampai sekarang saya bilang saya belum tahu kok Tuhan. Saya belum tahu sekarang. Benar nggak sih Tuhan itu mendatang segala sesuatu yang saya alami mendatangkan kebaikan? Karena persepsi saya sebagai manusia, yang disebut kebaikan itu segalanya baik-baik saja, betul nggak ibu-ibu? Tapi ternyata bukan itu. Kebaikan Tuhan tidak identik dengan baik-baik saja. Harus kita juga minta hikmat sama Tuhan supaya kita nggak kecewa sama Tuhan. Kalau saya sudah ngomong sama Tuhan, Tuhan baik-baik saja ya, kan Tuhan bilang kebaikan. Ternyata Tuhan kasih bukan baik-baik saja. Menurut Tuhan kebaikan buat saya bukan baik-baik saja. Saya pasti akan kecewa berat. Dan saya udah
mengalami ini 5 musim. Tapi yang hebat, ibu-ibu, kalau saya mau ngomong ya, musim pertama itu saya udah lihat banyak korban meninggal karena kemoterapi itu enggak enak. Orang banyak meninggal bukan karena kankernya loh, tapi pengobatannya itu yang paling berat. Dan kalau Tuhan gak kasih kekuatan buat saya sampai hari ini, saya udah meninggal dari kapan-kapan, dari dulu gitu maksudnya. Musim yang kedua kanker tulang, ibu-ibu tahu kemo yang dimasukin untuk pertama kali itu adalah samarium, itu plutonium, itu cairan radiasi yang tidak sembarangan. Jadi kalau saya habis disuntik itu disuruh menghindar 2 hari dari orang-orang, terutama bayi atau ibu-ibu yang hamil, karena ada radiasi di dalam tubuh saya dan rasanya asoy banget. Bayangin aja, bukan vitamin kok, semuanya adalah obat-obatan yang keras. Tapi saya bersyukur saya lewati itu. Di dalam proses samarium itu ada satu teman saya meninggal juga. Itu dia teman sekamar waktu kami sama-sama dioperasi mastektomi total. Dia dua-duanya payudara diambil. Terus dia suka ngejerit-jerit, Gusti, karena dia muslim ya, saya kan di Hasan Sadikin, angkat nyawa saya, Gusti, angkat nyawa saya. Saya bilang, Bu, jangan ngomong gitu. Ibu kan ada anak, ada cucu, kuat begitu loh. Saya bilang, aduh jangan gitu Bu, ngomongin gini. Saya waktu itu masih kuat. Terus saya bilang gini, benar. Makanya kuasa perkataan itu harus hati-hati loh ibu. Sesakit apapun juga. Kalau ini saya yang udah ngalamin banget. Fisik saya itu yang udah hancur-hancur, yang sakitnya saya jadi bisa ngerasain yang namanya titik yang udah sakitnya luar biasa itu. Ketika udah bener-bener saya sakit, saya bilang haleluya Tuhan, haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan itu sakitnya luar biasa. Kalau saya ngomong Tuhan Yesus cabut nyawa saya, mau bener-bener disabut, saya nyesel lah tuh. Ya padahal saya masih pengen antar cucu sekolah, pengen jalan-jalan, pengen pelayanan lagi, begitu loh. Dan sama di kanker tulang itu masih banyak korban. Tuhan tanya, lu mau kayak gitu dan enggak Tuhan kamu, ya udah. Tuhan saya harus apa? Cuma satu kok jawaban Tuhan, sabar. Sabar tuh paling gak enak ibu-ibu. Sabar tuh paling gak enak, gak tahu ujungnya apa dan kapan berhentinya gitu loh. Tapi Tuhan bilang sabar. Sudah 2,5 tahun saya mensabari itu. Dan seminggu yang lalu saya baru dapat vonis lagi, diagnosa dari dokter kalau saya CA lever. Saya bilang mau sabar di mana? Saya bilang ini makin sakit dan makin sakit. Tapi saya bersyukur suami saya bilang begini, Ma, kayaknya iblis tuh lagi udah kehabisan akal deh sama si Mama. Karena Mama waktu pas mastektomi total memilih untuk tetap bisa pelayanan, botak-botak tetap saya pelayanan. Pas waktu kanker tulang bisa kesaksian, masih tetap ya, masih juga ya bisa ya. Udah gitu, sekarang paru-paru Mama bisa lewatin, meskipun udah adu-aduhan masih bisa lewatin. Kanker botak-botak masih bisa bikin konten di Facebook. Nah sekarang iblis mau hancurin Mama supaya Mama sakit benar-benar. Perang, yuk kita perang. Saya bilang benar. Saat ini sekarang saya perang. Dan menurut Roma 8 ayat 28, kebaikan yang Tuhan sediakan buat saya adalah saya mengubah paradigma saya. Enggak lagi nuntut Tuhan, bukan menuntut, tapi saya nurut sama Tuhan. Saya sangat percaya. Lihat bagian akhirnya ibu-ibu, mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sakit saya, meskipun bukan Tuhan yang kasih, karena Tuhan kita tuh baik banget, nggak pernah bisa ngasih sakit, nggak pernah ngasih bisa kejahatan, hal yang jelek-jelek itu nggak ada loh pada Bapak kita. Tapi kalau itu terjadi Tuhan izinkan, ada dalam rencana Allah. Dan saya bilang Tuhan, saya mau nurut karena saya terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mau awalnya gimana, mau nantinya bagaimana, tapi sakit saya sekarang ada dalam rencana Allah. Dan itu yang membuat saya tidak pernah